Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari Minggu. Pagi hari ini kita percaya bahwa dalam ibadah ini setiap kita jemaat Tuhan pasti akan menerima kuasa daripada Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan Roh Kudus itu bagi setiap kita. Pada saat dia naik ke surga, kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap kita. Sebab itu mari kekasih-kekasih Allah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian dengan sukacita, sebab janji Allah yang hebat, Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari katakan, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini.
bersukacita seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, tetap bangkit berdiri. Kita mau berkata, ku kan menari seperti Daud menari ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagi setiap engkau yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari ucapan syukurmu naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Yang di rumah ayo menari. Ku kan menari, menari, amin, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Allah yang tidak terbatasi oleh apapun itu, kita minta dalam nama Yesus untuk memenuhi setiap kita. Lewat kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan kita kembali dan akan mendatangkan kuasa yang besar. Pastinya di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, dan setiap pribadi akan menerima lawatan daripada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kami rindu Engkau memegang tangan kami, ya Roh Kudus, sebab tidak ada yang dapat melakukan hal yang sama seperti Engkau lakukan. Engkau yang mendampingi, menghibur. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Dan hari ini, lewat kebenaran firman-Mu, pegang kami, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Engkau Allah yang ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus
kami Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu, bawa setiap kami ya Bapa. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar kami tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur, ku beri syukur dalam simponi indah. Sungguh ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri kemenangan. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kemenangan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Oh, ajaib, Engkau kudus, kudus, kudus ya Tuhan. Ya Ralabaya Shikaralabaya Se. Terima kasih buat Roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih buat anugerah Roh-Mu yang Kau curahkan pada setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat-Mu Roh dicurahkan, pasti mujizat terjadi. Pada saat Roh-Mu dicurahkan, pasti ada keajaiban terjadi. Pada saat Roh-Mu dicurahkan, ada kekuatan atas setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab itu curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami.
Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami terima mujizat-Mu terjadi di sini, di rumah kami, di keluarga kami, dalam pribadi kami masing-masing. Saat pagi hari ini kami terima mujizat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan utama Roh Kudus bagi orang percaya. Tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara-saudara, sangat penting. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa tujuan. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu tanpa kepentingan. Seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, membekali anak kita ke sekolah, entah makanan, entah buku atau perlengkapan sekolah, saudara-saudara, karena itu penting, karena ada tujuannya. Tidak mungkin kita masukin batu ke situ tanpa tujuan, sehingga anak kita keberatan dengan membawa batu itu dan tanpa tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh manusia karena ada kepentingan, ada tujuan yang paling utama. Tidak mungkin Tuhan melakukan sebuah program dan kerinduan yang besar tanpa tujuan. Apa tujuan utama Roh Kudus turun ke atas kita? Sebelum saya mengupas kebenaran firman Tuhan ini, saya akan mengupas sebuah kisah nyata, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan namanya Charles Finney. Charles Finney lahir tahun 1792, saudara-saudara, dan meninggal tahun 1875. Saudara, dia adalah seorang pemuda yang skeptis. Skeptis artinya memiliki pandangan, melihat segala sesuatu tidak pasti, atau sering hidup dalam keraguan-raguan. Sampai usia 29 tahun, Charles Finney adalah orang yang meragukan Tuhan, meragukan keselamatan, meragukan kehidupan, masa depan, bahkan kekekalan. Jadi dia banyak, saudara-saudara, dalam kehidupannya skeptis, mengalami keraguan-raguan sampai usia 29 tahun. Siapa dari antara kita yang sampai saat ini mendengarkan khotbah saya hari ini, saudara-saudara, dalam kondisi ragu-ragu? Apakah saya selamat? Ragu-ragu. Apakah saya akan beroleh sorga yang mulia atau masuk ke dalam sorga? Saya diselamatkan. Betulkah saya ini hidup dalam pertobatan? Hidup dalam berbagai keraguan-raguan. Sampai usia 29 tahun, saudara, Charles Finney. Sampai-sampai temannya berkata, kamu belum bertobat, Charles Finney. Kamu belum bertobat. Akhirnya, saudara-saudara, dalam keraguan-raguannya itu dia pergi, saudara-saudara, ke sebuah hutan, dan di sana dia teriak-teriak. Dalam sejarahnya mengatakan bahwa ia beberapa hari di hutan itu, bukan satu hari, saudara-saudara. Kenapa? Karena bergumul dengan dirinya. Apakah saya selamat? Bergumul dengan dirinya. Apa benar sungguh-sungguh saya hidup dalam pertobatan? Apa benar saya ini orang Kristen sejati? Saudara-saudara, akhirnya di hutan itulah suatu kali ia mendapat pengurapan Tuhan, pengalaman rohani yang luar biasa. Di sanalah ia dibaptis oleh Roh Kudus di hutan itu. Seorang diri dia minta bertalu-talu. Dalam kesaksiannya dia berkata, saya seperti disengat listrik. Lalu saya penuh dengan kasih Allah yang luar biasa, yang tak terbayangkan, saudara-saudara. Saudara, dalam kisah Charles Finney ini, paling tidak ada 3 pelajaran penting dalam kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, banyak orang Kristen mengalami keraguan-raguan, skeptis,
bahkan tidak menentu. Bahkan beberapa dari antara kita tidak benar-benar mengalami keyakinan penuh bahwa hidupnya sudah bertobat, hidupnya sudah diselamatkan, hidupnya betul-betul akan memperoleh kehidupan kekal, sorga yang mulia. Banyak skeptis, saudara-saudara. Tetapi bagaimana mengubah orang yang skeptis itu? Roh Kudus. Pada tahun 1821, saudara-saudara, Charles Finney mengalami pertobatan penuh. Apa yang menyebabkan dia mengalami pertobatan penuh? Roh Kudus turun ke atas dia. Itu sebabnya ia mengalami pertobatan penuh. Artinya pelajaran yang pertama ini, bahwa Roh Kudus diberikan dengan tujuan untuk keselamatan. Pertobatan penuh, kelahiran baru, betul-betul mengalami jaminan keselamatan, keyakinan penuh bahwa dia milik Allah Bapa, dan ini Roh Kudus menuntun ini kepada keselamatan. Artinya tujuan keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus dalam tujuan utamanya dicurahkan di bumi ini bukan hanya tujuan keselamatan, tetapi tujuan pendewasaan. Orang sering menyebutnya tujuan pertumbuhan, pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, dan pertumbuhan secara roh, kepekaan, saudara. Dan yang ketiga, lewat peristiwa dari Charles Finney ini, bukan hanya tujuan keselamatan, bukan hanya tujuan pendewasaan atau pertumbuhan, tetapi tujuan pelayanan. Akhirnya Charles Finney dipakai Allah secara luar biasa. Dia usia 83 tahun baru dipanggil pulang. 50 tahun lebih dia pelayanan dengan penuh kuasa. Saya ingat dalam sejarahnya dia masuk ke sebuah pabrik, saudara-saudara, dan pabrik itu sedang banyak pekerja diproduksi, saudara-saudara. Dia masuk ke ruangan pabrik itu, saudara-saudara, orang-orang berbahasa roh dan jatuh. Artinya apa? Ia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan. Saya akan menjelaskan 3 tujuan utama Roh Kudus turun ke atas kita ini. Yang pertama, tujuan keselamatan. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya atau anugerahnya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran baru dan pembaharuan seluruh kehidupan kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa penyataan atau pernyataan dari John Owen, dia berkata begini: orang Kristen yang berusaha menekan dosa atau mengalahkan dosa tanpa bantuan Roh Kudus, sia-sialah berjeri lelah, tidak akan pernah menang, dan akan menjadi budak dosa seumur hidup. Mengapa John Owen berkata demikian? Karena Alkitab telah nyata berkata, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ajaran kekristenan dengan tegas, keselamatan karena rahmat, Alkitab bilang, karena anugerahnya. Tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, proses kelahiran baru, proses keselamatan itu bukan dikerjakan oleh manusia, bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi saudara-saudara oleh Roh Kudus, kata Alkitab. Beberapa orang berusaha untuk berbuat baik,
Beberapa orang berusaha untuk berubah. Beberapa orang lain berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa orang berusaha untuk mengalahkan dosa. No, dia mengalami kekalahan, bahkan menjadi budak dosa tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan dan dicurahkan turun ke atas setiap kita, bahkan tinggal di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita di dalam kebenaran sampai kepada keselamatan sempurna. Saudara-saudara, dalam proses yang sederhana saya utarakan, tujuan keselamatan Roh Kudus diberikan untuk menuntun hal ini. Tahap pertama, menginsiapkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Roh Kudus bekerja di seluruh dunia untuk menginsiapkan manusia akan dosa, menyadarkan bahwa hidup dalam dosa itu bejat, rusak, dan masuk ke dalam kekekalan, sebab upah dosa adalah maut, kebinasaan kekal. Dan Roh Kudus menginsiapkan akan kebenaran supaya apa? Menyadari bahwa di dalam Kristuslah ada kebenaran. Di dalam Kristuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada di bawah kolong langit ini diberikan kepada manusia kecuali nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu kebenaran. Dan disadarkan dan menginsiapkan akan penghakiman, kata Alkitab, bahwa satu kali kelak manusia mati dan akan dihakimi, dan hakimnya adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini tahap pertama. Setelah manusia diinsiapkan akan dosa, mulai, saudara-saudara, tahap yang kedua. Dalam tahap kedua, saudara-saudara, setelah Roh Kudus terus-menerus bekerja untuk menginsiapkan manusia akan dosa, tinggal proses manusia menanggapi itu dengan pertobatan. Jadi tahap kedua, saudara-saudara, bagaimana manusia meresponi berita firman Allah, teguran dari Roh Kudus lewat berbagai cara itu. Bagaimana hidup dalam pertobatan? Apakah dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyadari akan dosanya, perlu keselamatan, dan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus itu? Dan ini bukan dikerjakan oleh manusia, ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyadarkan, menyanggupkan manusia untuk mempercayai Allah. Sebab tidak mungkin ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan kuasa Roh Kudus itu. Itu sebabnya saudara-saudara, pada saat seseorang dalam tahap yang kedua ini meresponi berita dan teguran dari kuasa Roh Kudus itu, baik lewat kebenaran firman Allah maupun pelayanan-pelayanan lain, saudara-saudara, dan mengaku lalu bertobat, menerima Yesus Kristus, lalu akhirnya terjadi proses kelahiran baru. Proses kelahiran baru dikerjakan oleh firman dan roh, kata Alkitab. Dan pada saat orang dibaharui, dia lahir baru, disitulah ia baru menjadi anak-anak Allah. Yang Alkitab katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan dia dapat mengaku, ya Aba, ya Bapa. Dia dapat bersaksi bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dan dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 14, baru terjadi jaminan. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita adalah milik Allah, milik Allah sepenuh. Disitulah tahap selanjutnya terjadi pembenaran, lalu pengudusan, akhirnya menuju pada tahap berikutnya, kepada keselamatan yang sempurna. Lewat bimbingan Roh Kudus, seseorang mengalami tujuan keselamatan secara sempurna. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin sadar akan dosa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak memiliki kelahiran baru. Dan orang yang tidak lahir baru tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tanpa saudara-saudara kelahiran baru, seseorang tidak mungkin dalam tahap berikutnya dibenarkan dan dikuduskan. Itu sebabnya Roh Kudus terus memimpin kita dalam tujuan penyelamatan manusia.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca firman Allah di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Alkitab berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab katakan tetapi buah roh. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sekedar manusia diselamatkan, bukan. Tujuan Roh Kudus tinggal dalam diri kita bukan hanya supaya kita diselamatkan, tapi supaya kita hidup dalam pertumbuhan, hidup dalam pendewasaan. Itu sebabnya Roh Kudus diturunkan ke atas manusia, bukan hanya tujuan keselamatan, tetapi tujuan yang kedua namanya tujuan pendewasaan atau tujuan pertumbuhan. Saudara, proses pertumbuhan apa yang paling utama? Pertumbuhan iman. Yang kedua, pertumbuhan karakter. Yang ketiga, pertumbuhan roh, berbicara kepekaan. Saya akan membahas yang pertama, saudara-saudara, pertumbuhan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kita, saudara-saudara, supaya apa? Memimpin kita, mengajar kita, menuntun kita, saudara, mengingatkan kita akan seluruh kebenaran. Supaya apa? Supaya bertumbuh dalam iman, mempraktekannya, melakukannya, mengimaninya, saudara-saudara, berbuah dalam ketaatan, kesetiaan mempraktekkan firman. Ini yang disebut pertumbuhan iman. Sampai-sampai lewat imannya dia bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kedewasaan iman. Sampai orang yang dewasa dalam iman, dia hidupnya tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Orang yang hidup dalam kedewasaan iman, dia akan kuat teguh terhadap pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang dia hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Allah adalah setia. Pada saat dicobai, saudara-saudara, dia sendiri akan memberi jalan keluar kepada kita, supaya kita bisa menanggungnya. Pada saat dia berjalan dalam iman dan bertumbuh dalam iman, dia akan menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai problem, hingga ia tidak berusaha sendiri, dia tidak berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus yang menuntun dia, sehingga ia dapat bertumbuh secara maksimal di dalam pertumbuhan iman. Yang kedua, saudara-saudara, dalam pertumbuhan dan pendewasaan menghasilkan buah. Disinilah bukan hanya dewasa dalam iman, tetapi dewasa dalam berbuah, dewasa dalam karakter. Berbuah karakter, saudara-saudara, yang disebutkan oleh Alkitab, tetapi buah roh ialah, ada 9 di sana. Tetapi buah roh, bagaimana berbuah kalau tidak bertumbuh? Bertumbuh lebih dulu, baru mengalami kedewasaan, baru mengalami buah. Dan ini tidak bisa tanpa Roh Kudus. Proses pertumbuhan dan pendewasaan ini sampai menghasilkan buah karakter, ini yang disebut pekerjaan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, pertumbuhan iman tetapi juga harus menjadi pertumbuhan kedewasaan, menghasilkan buah. Dan Galatia berkata buah roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah roh ini kalau kita melihat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ini yang disebut karakter dasar. Orang Kristen, saudara-saudara, bukan hanya diselamatkan. Orang Kristen harus bertumbuh dan harus menghasilkan buah.
Sebab apa artinya sebuah pohon tumbuh besar tapi tidak menghasilkan buah? Apa artinya kita ke gereja berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan buah? Apa artinya kita, saudara-saudara, menjadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan ke gereja puluhan tahun, pelayanan puluhan tahun, tidak berbuah, tidak ada dampak? Saudara tidak mempengaruhi dunia ini. Saudara harus menghasilkan karakter Kristus. Tujuan utama kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus apanya? Karakternya. Punya kehidupan yang penuh kasih. Hidupnya penuh dengan sukacita. Punya damai sejahtera. Hidupnya mengalami kesabaran penuh. Hidupnya, saudara-saudara, menghadapi kebaikan. Hidupnya mengalami kesetiaan. Berbuahkan penguasaan diri. Berbuahkan kelemah lembutan. Harus berbuah karakter seperti Yesus. Saudara, karakter perlu dalam kekristenan. Saya mengingat perkataan dari Billy Graham. Kalau seseorang kehilangan harta, sebetulnya dia tidak kehilangan apa-apa. Sebab harta adalah semua milik Tuhan di bumi ini. Kalau kita kehilangan harta, kita tidak kehilangan apa-apa sebab itu milik Tuhan. Billy Graham berkata yang kedua, jika Anda kehilangan kesehatan, Anda kehilangan setengah dari hidup Anda. Sebagian dari hidup Anda. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melayani, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Setengah kehidupan kita hilang. Tetapi Billy Graham melanjutkan dengan sebuah kalimat. Kalau Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segala-galanya. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu meluap-luap, membuat engkau bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dan menghasilkan buah. Tanpa menghasilkan buah, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Itu sebabnya harus berbuah-buah. Yang ketiga, pertumbuhan bukan hanya pertumbuhan iman. Pertumbuhan bukan hanya pertumbuhan menghasilkan buah, saudara. Tetapi pertumbuhan roh. Bukan pertumbuhan karakter saja, tapi pertumbuhan roh. Yaitu kepekaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Roh Kudus turun ke atas semua manusia adalah supaya kita dipimpin, diajar, dibimbing. Disitulah Roh Kudus melatih kita untuk peka mendengar suaranya, peka dituntun olehnya. Ada banyak berbagai kesaksian saudara-saudara berkenaan dengan ini, tetapi tentu tidak cukup untuk dijelaskan di sini. Roh Kudus tidak mungkin tidak memimpin kita. Pada saat pagi hari kita bangun saja, Roh Kudus sudah menuntun kita. Ayo berdoa. Ayo baca Alkitab. Jangan lupa lakukan ini, lakukan itu. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Tidak mungkin Roh Kudus diam. Disinilah harus peka. Bahkan Daud sebelum pencurahan Roh Kudus saja, dalam setiap gerak hidupnya dia bertanya kepada Tuhan dan dia peka mendengar suara Allah. Abraham peka mendengar suara Allah. Elia peka mendengar suara Allah. Dan kita orang perjanjian baru yang sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus sudah dicurahkan, harusnya berkali-kali lipat lebih peka daripada nabi-nabi lain. Itu sebabnya saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bertumbuh dalam iman. Ayo bertumbuh dalam karakter, yaitu berbuah-buah karakter. Ayo bertumbuh dalam kepekaan. Roh saudara peka terhadap suara Allah. Saya memberi perumpamaan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika ada di sebuah ruangan begitu banyak orang-orang, begitu banyak manusia, lalu mati listrik, lalu papa kita teriak kepada kita, misalnya, Apin, Apin. Saya pasti peka mendengar suara papa saya. Saya bisa membedakan mana suara papa saya, mana suara orang lain. Kenapa? Karena sudah peka, terbiasa mendengar suara papa. Demikian suara Roh Kudus.
Kalau saudara berlatih untuk mendengar suara Roh Kudus memimpin saudara pada saat Roh Kudus mengingatkan saudara, bahkan pada saat Roh Kudus didukacitakan, dia saudara-saudara bersuara lewat hati nurani saudara, lewat kebenaran firman, dia berbicara, dan engkau harus peka untuk hal itu, bisa membedakan mana suara Allah, mana suara iblis, mana suara Allah, mana suara hati manusia. Dia bisa peka membedakan. Dan kepekaan ini harusnya terus bertumbuh dalam pendewasaan penuh. Dan Roh Kudus, saudara-saudara, memang diberikan supaya kita dituntun ke dalam pendewasaan penuh. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, ternyata Roh Kudus diberikan kepada manusia bukan hanya tujuan menuntun kepada keselamatan atau tujuan keselamatan, bukan hanya menuntun kepada pendewasaan atau tujuan pendewasaan atau pertumbuhan, baik dewasa iman maupun dewasa karakter maupun dewasa dalam roh kepekaan, tetapi juga Roh Kudus menuntun kita dalam pelayanan. Ini yang disebut tujuan ketiga, tujuan pelayanan. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diingat, tujuan Roh Kudus turun ke atas manusia bukan hanya sekedar menyadarkan manusia dan beroleh keselamatan, tetapi setelah diselamatkan perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Tetapi bukan hanya setelah dewasa aman, sudah berbuah aman, no, tetapi harus terjun dalam pelayanan. Ini yang disebut tujuan pelayanan. Setelah orang menjadi dewasa dan berbuah roh dan berbuah kebenaran, dia harus melayani. Itu sebabnya saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal pertama itu ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi harus bersaksi, terjun dalam pelayanan lewat bersaksi, lewat penjangkauan jiwa. Sebab Roh Kudus memang diberikan kepada manusia bukan hanya untuk pelayanan dalam bentuk kesaksian, tapi memperlengkapi kesaksian itu dengan tanda-tanda ajaib, dengan saudara-saudara mujizat-mujizat diberikan, dengan kuasa, dengan karunia-karunia. Yang Alkitab katakan dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan tanda-tanda orang percaya. Ia akan berbahasa-bahasa yang baru, ia akan mengusir setan-setan, ia akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Ini yang disebut Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi dalam pelayanan, bukan untuk show dengan berbagai karunia. Roh Kudus diberikan dengan berbagai karunia. Yang Alkitab katakan ada berbagai rupa karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai rupa pelayanan, bahkan rupa-rupa tanda ajaib, mujizat-mujizat, tetapi dikerjakan oleh satu roh yang sama. Roh itu, kata Alkitab, yang memberikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Jadi jelas sekali saudara-saudara, dalam tujuan pelayanan ini Roh Kudus diberikan. Saya membaca 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, yaitu dalam pelayanan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus bukan untuk show, Roh Kudus bukan untuk sebuah kebanggaan lahiriah. Roh Kudus bukan untuk sebuah kebanggaan dalam pelayanan. Entah karunia iman, entah karunia hikmat, entah karunia pengetahuan, entah karunia kesembuhan, entah karunia mujizat, entah karunia nubuat, berbahasa roh, bahkan penafsiran. Bukan untuk show, tetapi untuk memperlengkapi tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Tanda-tanda ajaib dan kuasa diberikan untuk membangun tubuh Kristus, artinya untuk pelayanan karunia-karunia itu, saudara-saudara. Ayo terjun dalam pelayanan, ayo belajar membangun tubuh Kristus,
Ayo memiliki kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang hamba Tuhan di dunia ini yang dapat tahan melayani tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum roh atau kuasa yang maha tinggi itu turun ke atas kamu. Mengapa? Tidak berguna. Pelayanan tanpa Roh Kudus tidak berarti. Karena Roh Kudus pada saat kita berkhotbah, Roh Kudus yang membuat orang bertobat, Roh Kudus yang mengingatkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, Roh Kudus yang bisa melahirkan baru, Roh Kudus yang membuat orang hidup dalam pertobatan, Roh Kudus yang menjamin untuk menjadi anak-anak Allah dan jaminan keselamatan, Roh Kudus yang menuntun dalam kelahiran baru itu. Bukan usaha manusia. Maka jika seorang hamba Tuhan dia hanya mengandalkan kepandaian, kepintaran teologinya tanpa pimpinan Roh Kudus, akan mengalami keputusasaan dalam pelayanan. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan karunia, Roh Kuduslah yang memperlengkapi, Roh Kuduslah yang memberi kuasa, Roh Kuduslah yang memberi tanda-tanda ajaib, Roh Kuduslah yang memberi perlengkapan pelayanan. Kalau kita melihat saudara-saudara murid-murid Tuhan, hampir seluruhnya mereka mati syahid. Mengapa kuat? Mengapa bisa bertahan? Mengapa rela menderita? Mengapa mampu untuk dianiaya? Karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sama dengan hal kehidupan, tanpa Roh Kudus kita pun sama tidak mampu. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Angkat tangan Bapak Ibu, biar Roh Kudus turun ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia menuntun kepada keselamatan. Ia juga menuntun dalam pendewasaan. Ia juga menuntun saudara dalam pelayanan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan, Tuhan kami minta Engkau menuntun ke dalam keselamatan. Terus menerus hidup kami diinsyafkan akan dosa. Terus menerus kami Tuhan sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah, tidak hidup dalam dosa tapi hidup dalam kebenaran. Terus tuntun kami Tuhan bahwa hidup hanya singkat, ada penghakiman di balik semua itu, supaya kami hidup terus dalam pertobatan, supaya kami menyadari bahwa kami dijamin oleh kuasa Roh Kudus dalam jaminan keselamatan, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuntun kami ke dalam keselamatan sempurna ya Tuhan, dalam terus menerus dalam pengudusan dan pembenaran Allah. Dan hari ini juga tuntun kami terus dalam pendewasaan Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dewasa dalam iman, dapat mempraktekkan firman dan melihat karya-karya Allah yang besar, pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa. Tuntun kami Tuhan untuk memiliki kedewasaan penuh sehingga menghasilkan buah karakter, sehingga karakter kami menjadi seperti Kristus. Tuntun kami Tuhan supaya kami peka terhadap suara Allah, suara Roh Kudus, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan tuntun kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi orang Kristen yang diperlengkapi dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami, pelayanan yang berdampak, menimbulkan kesaksian, pertobatan, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, bahkan ya Bapa menuntun kami untuk memiliki pelayanan yang maksimal di dalam Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus turun atas kami, dalam nama Yesus kami minta berkat dari kuasa Roh Kudus turun atas kami sekalian. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kami, sehingga tujuan utama Roh Kudus turun ke atas kami menjadi nyata dalam keselamatan, dalam pendewasaan dan dalam pelayanan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Bro, pengumuman dulu aja lu. Ayo, boleh. Ntar baru kita lanjutin lagi gimana? Duluan ya? Pengumuman dulu ya, pengumuman Boleh, dulu ya. boleh. Ayo. Oke. Ayo, pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dalam Warta Sepekan GBIKasi. Gerakan doa keluarga tetap kita laksanakan setiap hari bersama dengan keluarga kita pada pukul 20 sampai 21 dengan pokok doa bangsa Indonesia, GBIKasi dan keluarga kita masing-masing. Ayo anak-anak muda, kita join yuk di ibadah Hotspot Teens dan Youth pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Andy Chiu melalui aplikasi Zoom Meeting. Ingat ya, jangan lupa. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah raya yang akan diadakan Minggu 7 Mei 2020 pukul 8 di channel YouTube GBIKasi. Jangan lupa. Ibadah Abikasi Morotai pada Minggu 7 Juni 2020 pukul 8 di channel YouTube Abikasi Morotai. Ayo adik-adik semua, kita ikut sama-sama beribadah yuk. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GBIKasi, dapat mentransfernya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 730500406 atas nama GBIKasi Kas Umum. Demikian Warta Sepekan GBIKasi. Ingat jemaat Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa tetap beribadah pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.